Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman-teman mengambil isu tentang terorisme. Terus yang akan dihubungkan dengan materi, yang pertama ada identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, ketiga negara dan konstitusi, keempat hak asasi manusia, kelima hak dan kewajiban, keenam demokrasi dan hukum yang berkeadilan, ketujuh wawasan Nusantara, kedelapan ketahanan nasional. Terus kita akan apa sih yang kita dengan kata terorisme? Nah, jadi ya mungkin yang selalu muncul di benak kita itu mengenai aksi kekerasan, bom atau organisasi radikal. Bahkan beberapa orang secara salah mengasosiasikan dengan agama, padahal tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita tentang terorisme. Jadi bagaimana sih pandangan teman-teman tentang terorisme ini dalam identitas nasional itu seperti apa sih? Oke, pertama itu aku mau menanggapi tentang radikal. Radikalisme itu sendiri kan terjadi itu karena menginginkan suatu perubahan dengan cara apapun, dengan cara ekstrim, baik fisik maupun non fisik. Nah, terus di masyarakat kita yang majemuk ini, radikalisme itu sering terjadi pada konflik yang berlanjut dengan adanya tindak demokrasi. Maksudnya tadinya ada konflik, terus kan sering terjadi demo kan. Nah, pas terjadi aksi demokrasi ini, sering terjadi tindakan radikalisme. Kayak misalnya kalau ada demo itu kan pasti merugikan negara kan. Kayak merusak fasilitas, terus suka memakan korban jiwa, terus merugikan negara lah intinya. Dan menurutku paham terorisme ini, menurutku terorisme dengan identitas negara itu yaitu karena di masyarakat kita itu setiap ada konflik pasti ujung-ujungnya demokrasi. Nah, dan demokrasi itu selalu ditunggangi dengan alasan, selalu dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan alasan-alasan politik gitu. Aku juga mau berpendapat ya, sedikit menambahkan mungkin. Itu mengenai identitas nasional, jadi itu juga mempengaruhi identitas kita gitu, identitas Indonesia sendiri. Indonesia sendiri kan dikenal dengan banyaknya budaya, banyak kekeragaman. Nah, dengan adanya terorisme itu sendiri di Indonesia, itu bisa merusak identitas bagi negara kita itu di mata dunia gitu. Jadi yang dikiranya yang kita itu banyak budaya tapi rukun. Nah, dengan adanya terorisme itu bisa menghancurkan identitas kita di mata dunia. Jadi, Indonesia itu ternyata banyak terorisnya, banyak tidak saling toleransinya seperti itu. Terus kalau misalnya tuh kan kita kan pasti dikenal orang di Indonesia itu pasti tentang terorisme itu. Bagaimana kita tuh mengatasi ya biar supaya terorisme ini tidak terus terjadi di negara kita, apalagi di negara Indonesia. Menurut kalian ada pendapat lagi nggak teman-teman? Bagaimana gitu? Ya, kalau ini kan kaitannya dengan ketahanan negara ya. Jadi itu terorisme ini bisa dijadikan patokan tingkat ketahanan dari suatu negara. Apabila suatu negara sering terjadi aksi terorisme, otomatis kan negara tersebut bisa dikatakan ketahanan negaranya lemah ya. Nah, menurut saya dari ketahanan nasional sendiri, pada negara kita ini kan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar yang sebagai landasan konstitusional.
serta manusia yang berbudaya yang nantinya memiliki fungsi masing-masing yang bakal keterkaitan dalam memberantas terorisme ini sendiri. Ya, begitu. Mungkin ada yang lain mau nambahin sesuatu atau apa? Ya, aku juga mau menanggapi. Terorisme kan juga itu kan juga melanggar hak asasi manusia kan, dengan cara melakukan penindasan, pembunuhan yang semena-mena gitu. Apa ya, pokoknya dia berlaku kecil lah ya. Pokoknya ada orang yang tidak disukai terus tiba-tiba dibunuh kayak gitu sih. Terus ya pokoknya itu sih, dia juga pokoknya melanggar hak asasi manusia sih. Nah, untuk hak dan kewajiban pada terorisme sendiri pun menurutku sudah tidak ada hak dan kewajibannya. Karena hak itu seperti ini ya, mendapat perlindungan dari negara itu hak, dan kewajiban mematuhi peraturan yang ada di negara kita. Dan itu dua-duanya sudah dilanggar. Jadi dia punya hak lagi, harus dihukum mati. Kalau menurut saya, hak dan kewajiban untuk terorisme itu sudah tidak ada. Terus Masuk ke wawancara tuh menurutku kurangnya pengetahuan masyarakat kita tentang tentang sejarahnya gitu, kayak di Papua kan sering terjadi tindakan radikalisme gitu. Terus Menurutku itu terjadi itu karena pemahaman sejarah masyarakat Papua sama masyarakat kita tuh yang ada di luar Papua itu berbeda gitu. Terus sih gitu, wawasannya jadi kurang gitu. Terus sih dari segi itu ya, pendidikan kan kayak di Indonesia Timur tuh kayak kurang banget gitu, dari segi pendidikan, terus segi kesehatan tuh kayak kurang banget. Lah. Nah, terus apalagi kan di zaman-zaman anak muda zaman sekarang ya, apalagi kelahiran tahun 2000 kayak seperti kita itu kan munculnya itu adanya ketidakpercayaan terhadap konstitusi. Jadi yang ada di Indonesia gitu. Terus apalagi Pancasila dan Undang-Undang itu Dasar 1945 itu ketidakpercayaan itu tersebut akan menjadi pintu masuk yang gampang sekali dimasuki terus oleh ide-ide idealisme untuk memilih salah satu agama sebagai fondasi dasar dalam suatu negara gitu. Jadi di sikap radikalisme tujuan itu juga adalah ide untuk membentuk suatu negara di dalam negara dan tidak mau lagi menggunakan ide awal dari pendirian negara ini gitu. Kalau dari tujuannya, dari radikalisme ini. Aku ingin menanggapi ya dari pernyataan dari si Laura itu yang ingin mendirikan negara di suatu negara ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri itu udah termasuk ke disintegrasi negara ya. Jadi di mana kan kalau di integrasi negara itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ya ancaman militer kayak seperti terorisme seperti ini yang mengakibatkan perpecahan antar suku gitu loh. Nah, mungkin kalau dengan adanya terorisme seperti yang terjadi belakangan ini itu sudah termasuk disintegrasi gitu. Jadi untuk mencapai suatu integrasi bangsa itu kan adanya saling toleransi, bersatu, rasa empati yang sama gitu. Nah, jadi dengan adanya tadi yang seperti Mbak Laura katakan itu ingin mendirikan suatu negara itu udah menjadi disintegrasi suatu negara gitu. Jadi Indonesia ini menurut saya kalau emang sudah ada pandangan seperti itu sudah keluar dari integrasi negara sendiri sih. Kebutuhan dari negaranya itu hampir
hampir hampir hancur lah gitu, maksudnya sudah disintegrasi itu sih. Demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Ya, nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor kemunculannya teroris nggak sih? Adanya misalkan demokrasi, iya sih kita itu negara berdemokrasi, tapi terkadang demokrasi di kita itu tidak berjalan sesuainya dengan adanya demokrasi. Begitupun dengan keadilan gitu. Keadilan kadang ya tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu itu sih kalau menurutku faktor dari adanya terorisme itu sendiri. Karena mungkin yang para pelaku teroris itu yang niatnya itu ingin membantu, ingin mengkritik pemerintah, tetapi ya begitulah hukum dan keadilan dari demokrasi di pemerintahan kita itu ya kurang gitu kan. Mungkin pendapat dari yang lain gimana? Iya sih, saya juga setuju dengan perkataan Mas ya tadi kan. Mereka melakukan itu karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan kita yang sekarang ini dengan cara melakukan terorisme tadi, walaupun caranya salah gitu. Aku ambil kesimpulan dari diskusi kita kali ini gitu. Ternyata terorisme itu mengancam keutuhan dari negara kita. Misalkan dari integrasi negara itu sudah termasuk disintegrasi. Ketahanan nasional, terorisme ini mempengaruhi ketahanan nasional kita. Terus dari identitas pun mempengaruhi identitas negara kita yang beraneka ragam budaya, agama, dan HAM juga. Terorisme ini juga udah melanggar HAM gitu, baik HAM hak berpendapat, hak hidup, dan hak yang lainnya yang emang harus dijalankan ya. Dan mungkin aksi terorisme ini bisa dikatakan juga bisa dibilang akibat dari ketidakadilannya suatu keputusan atau demokrasi dari negara kita sendiri. Dari demokrasi, dari kefanatikan setiap anggota satu dengan anggota yang lain, dan ketidakadilan, mungkin ingin berpendapat tapi selalu disalahkan. Nah, mungkin adanya terorisme itu seperti ini. Dan juga ketidakadilan di bidang pendidikan, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu berbeda. Lebih condong ke Indonesia Barat yang lebih tahu dengan wawasan kebangsaan yang nanti mengakibatkan ya adanya teroris ini. Itu sih. Sekian dari diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.